Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wadika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu laka bi dzambi waghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Yang saya hormati Bapak DKM, Baji Wawan Suasono dan jajarannya. Yang saya muliakan para guru, Pak Kiai, Ustadz, dan yang saya muliakan jamaah salat tarawih Masjid Jami'ah Rahmah. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan bermuajahah dan sampai di 10 hari terakhir Ramadan. Ini menjadi sebuah kesempatan buat kita untuk terus meningkatkan amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Ini malam kedua tiga, Bapak Ibu semuanya. Mari kita iktikaf di masjid untuk mendapatkan pahala yang luar biasa, untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bapak Ibu semuanya, tadi sudah diingatkan bahwa kita harus segera membayar zakat. Kewajiban kita sebagai umat Islam, salah satunya membayar zakat. Dan zakat yang harus kita keluarkan di bulan suci Ramadan ini adalah zakat fitrah. Bapak Ibu semuanya, mungkin sering kita mendengar istilah-istilah di dalam agama kita, diantaranya ada zakat, infak, sedekah, ada hadiah, ya, ada juga wakaf, ada juga hibah. Ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Jadi setiap kebaikan itu sedekah. Jadi kalau kita istilahkan, semua tadi yang disebut adalah sebuah pemberian dari harta yang kita miliki, ataupun bukan harta saja. Kalau sedekah itu termasuk tenaga, pikiran yang kita berikan untuk orang lain, itu adalah sebuah sedekah. Termasuk senyum juga. Tabasumuka biwajhi ahi laka shadaqah. Itu juga termasuk sedekah. Zakat juga termasuk sedekah karena sebuah pemberian. Tapi di Islam diberikan klasifikasi tertentu. Karena apa? Seumpama sebuah lingkaran besar, di dalamnya itu sedekah pemberian itu ada infak, ada zakat. Nah, ada juga wakaf. Nah, masing-masing terinci. Termasuk zakat. Kenapa dia disebut zakat? Sebuah kewajiban. Karena dia terinci di dalamnya. Zakat itu harus pasti dan ditentukan haulnya, nisabnya, timbangannya, jumlahnya sudah berapa. Ada aturannya. Termasuk juga zakat itu kan ada macam-macam Bapak Ibu semuanya. Ada zakat pertanian, zakat perkebunan, zakat pertambangan. Sekarang ada lagi tambah zakat profesi. Ya, semuanya itu ada ketentuannya yang sudah pasti. Tapi kalau sedekah itu bebas. Bapak Ibu semuanya, termasuk zakat fitrah yang nanti akan dikoordinir sama panitia zakat maupun Bapak Ibu langsung ke masyarakat, ya. Dan juga zakat mal, zakat harta kita juga tertentu. Zakat fitrah itu 2,5 kilo kalau di kita, ya. Dan itu juga harus ditentukan juga adalah makanan pokok di setiap daerah itu. Kalau di kita beras, mungkin ada daerah lain jagung, ada juga mungkin ubi, ada juga yang lain gandum. Menyesuaikan dengan kondisi yang dimakan oleh masyarakat itu. Jadi jelas ketentuannya. Begitu juga mal. Misalkan Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu tidak pernah menyimpan 85 gram emas. Tidak punya. Uang pun tidak sejumlah harga, misalkan harganya anggaplah 1 juta, misalkan 85 juta. Tidak punya. Tapi Bapak Ibu punya simpanan kambing di kampung 40 ekor.
itu dizakatkan 1 ekor. Pak, saya punya sapi 30 ekor. Berarti dizakatkan 1 ekor. Pak, saya nggak punya sapi, nggak punya kambing. Sapi saya panen nih, alhamdulillah. Ya, di kampung panen. Panen jeruk misalkan, atau panen jagung, panen apa. Itu harus dihitung, Pak. Bahkan ketika kita panen pun dihitung juga pengeluarannya apa. Contoh misalkan kita dalam pertanian, misalkan padi. Airnya itu air irigasi atau airnya air tada hujan. Itu juga dihitung. Itulah zakat, Pak. Jadi terinci secara detail hitung-hitungannya. Kalau kita mempunyai harta, tidak harus bulan Ramadan, Pak. Kalau misalnya zakat mal, ya. Tapi sesuai dengan jatuh dari haulnya, 1 tahunnya itu kapan. Misalkan sebelum Ramadan atau setelah Ramadan, nanti Syawal gitu ya. Oh, ternyata dari tanggal 30 Syawal, tanggal ya misalkan ya bulan Syawal, nanti bulan Syawal yang berikutnya baru jatuh tempo. Berarti kita bayar zakatnya setelah bulan Syawal. Tapi kalau pas bulan Ramadan, alhamdulillah di bulan Ramadan. Jadi tidak harus di bulan Ramadan kalau sudah sampai haulnya seperti itu. Nah, buat siapanya pun sudah ditentukan Bapak Ibu semuanya, ya. Sudah ditentukan buat siapanya. Kalau misalkan zakat, ini buat siapanya sudah ditentukan 8 asnaf di surat At-Taubah ayat 60. Ya, terinci. Ada fakir, ada miskin, ada amil, ya ibnu sabil, fisabilillah, ada rikob, budak, ada juga mu'alaf, ya. Nah, ini sudah terinci buat siapanya. Jadi kita tinggal jalankan. Kita sebagai panitia zakat maupun sebagai amil, itu sudah tidak bingung, Pak, kemana menyalurkannya, sudah ditentukan. Contohnya, Pak, mu'alaf. Mu'alaf itu bukan hanya orang yang sudah masuk Islam nih, baru bersahadat, bukan itu, Pak. Tapi ada di selain itu, seumpama mereka ingin belajar agama Islam. Jadi sudah punya niat belajar, tapi dia belum masuk Islam. Itu pun sudah termasuk ke dalam penerima zakat asnaf yang mu'alaf itu. Contoh misalkan dari uang zakat dikelola untuk apa? Sebuah mungkin konseling lah bagi orang-orang di luar Islam yang ingin belajar Islam, menyiapkan. Termasuk salah satunya di kita sekarang sedang mengadakan pesantren mu'alaf. Dan yang hadir pun itu bukan hanya orang yang sudah masuk Islam, tapi yang ingin belajar Islam seperti apa, kepengen iktikaf seperti apa, kepengen lihat sholat seperti apa, tapi dia belum mengucapkan syahadat karena kepengen belajar dulu. Itu pun boleh difasilitasi dengan uang zakat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, termasuk wakaf. Wakaf juga sudah ditentukan juga buat siapa wakaf nih, ya. Termasuk kita misalkan seringkali kita wakaf apa nih buat siapa ya, itu juga sudah ada. Contohnya di surat wakaf itu harus ada penerimanya, harus tercatat. Tapi si penerima wakaf ini itu tidak boleh memiliki atau menggunakan yang diwakaf ke dia. Jadi itu dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Contoh kalau kita mewakafkan tanah untuk buat sekolah atau masjid, tentunya harus ke siapa nih diwakafkannya? Ada nama tertentu, tapi tidak boleh memanfaatkan, tidak boleh memakai, tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Ya. Nah, kalau infak gimana? Infak lebih luas lagi Bapak Ibu semuanya. Itu sebuah pemberian yang lebih luas lagi. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 215. Mungkin saya coba bacakan artinya. Mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua. Jadi ada urutannya, Bu. Bapak Ibu semuanya. Buat kerabat, buat anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang dalam pemeliharaan. Nah, Bapak Ibu semuanya, itu secara rinci dijelaskan sama Allah kemana kita harus menyalurkan
kemana kita harus mengambil. Salah satu cerita yang luar biasa Bapak Ibu semuanya, ketika bulan Ramadan ada seorang sahabat laporan Rasulullah, ya Rasulullah, bulan Ramadan ini saya tidak tahan nih, mungkin pengantin baru, siang-siang berkumpul dengan istrinya. Kata Rasulullah, hukumannya apa? Hukumannya 2 bulan berpuasa berturut-turut. Ya Allah, 1 bulan saya tidak kuat nih. Apalagi sampai 2 bulan. 1 bulan saya tidak kuat. Kalau begitu kamu beri makan fakir miskin yang ada di kampung kamu, di sekitar kamu. Jawabannya apa? Ya Rasulullah, saya termasuk orang yang paling miskin. Bagaimana kita akan memberikan atau bersedekah kepada orang-orang di luar sana, sedangkan diri saya pun kadang makan kadang tidak sama istri saya. Kata Rasul, langsung dikasih sedekah. Ya udah kalau gitu ini bawa ya buat kamu makan sama anak istrinya. Ini suatu gambaran bahwa agama kita luar biasa, tapi ini bukan menjadi patokan Bapak Ibu semuanya untuk mempermudah-mudahkan gitu ya. Kadang-kadang kita mengambil sesuatu kesimpulan, sesuatu yang sebenarnya kita bisa dimudah-mudahkan. Itu suatu gambaran dari sebuah hukum di kita, bahwa kita memang harus bisa memberikan yang terbaik untuk umat, tapi bukan berarti memudah-mudahkan hukum itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah motivasi buat kita untuk terus memberikan zakat, untuk terus berinfak, untuk terus bersedekah, ya, memberikan wakaf harta kita, karena semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang sudah punya kewajiban bayar zakat dan tidak membayarnya, tentunya Allah akan memberikan punishment atau hukuman. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.